guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang ini ya, berkendara dengan kijang. Berkendara dengan kijang di tengah kota, kita menembus kemacetan. Ini jam berapa ini? Setengah 9-an ya. Setengah 9 pagi ya, waktunya berangkat kerja. Nah, ini kita mau buat konten berkendara dengan kijang di tengah kemacetan seperti apa sih? Kalau biasanya kita ini kan ini ya, pakai Atos yang notabene gampang lah, awas itu ada motor. Nah, kayak gitu-gitu ya. Sekarang kita pakai kijang yang bannya ini bannya ukuran bodinya bongsor besar. Nah, ini gimana rasanya, gimana impresi berkendaranya? Kita tes bersama ya. Sebenarnya pas ada sampah, kita salip dulu. Pas pelan, kita tunggu sampahnya lewat. Oke, iya, kita ambil kanan, balas, nice. Tarikannya Yahud ya, tarikannya enak ini. Cuman ya gitu, saya yakin ini boros. Saya yakin 2000 cc loh ya. Suspensinya enak, tarikannya enak. Nah, ini kita mau masuk jalan besar ya. Kita tes sekarang. Saya pakai masker dulu karena masih masa pandemi. Ini RPM nya 2,5, 2500. Tapi mesinnya sudah masuk ya, raungan mesinnya. Saya oper ke 4, kita main RPM 2000 aja karena raungan mesinnya cukup mengganggu. Nah, ini kita pakai lajur kanan, nyalakan sen. Nice, itu kijang juga. Kita banyak temennya kalau pakai kijang ini. Mohon maaf, ini kamera tremor ya untuk speedometernya. Berkendara dengan kijang gimana ya rasanya? Enak ya, suspensinya empuk, kemudian visibilitasnya juga luas. Kalau kalian lihat video saya sebelumnya yang first drive atau pertama kali berkendara pakai kijang, itu kan kesannya banyak positifnya, kecuali mungkin raungan mesin yang masuk tadi ya. Pokoknya di atas RPM 2000 itu raungan mesin masuk pasti itu. Ini gigi 4 RPM 1500. Yo, kekedapan kabin juga kedap ini. Itu ada moge loh padahal. Oper ketiga dulu. Ada moge, tapi nggak begitu terdengar jelas itu suara knalpotnya, berarti bagus. Cuman kekedapan mesin ini loh yang kurang menurut saya. Jadi kalau digas itu coba ya, dengarkan, kayak berat gitu ya, kayak berat gitu. Ya apa ya, itu sih ciri khas menurut saya. Ciri khasnya si kijang itu ya gitu, kayak nah, jadi di atas RPM 2000 dia pasti kayak gini. Suara mesinnya meraung-raung. Dan ini untuk apa namanya, untuk rasio giginya pendek-pendek menurut saya. Gigi 1, 2, 3, 4 itu pendek-pendek. 1, 2, 3 lah, 1, 2, 3 itu pendek-pendek. Nah, atau mungkin karena suara mesinnya ini yang masuk ya. Jadi kesannya dia sudah meraung, padahal RPM masih 2000 ini, belum 3000. Coba saya oper 4. Nah, begitu dioper, senyap, agak senyap suaranya. RPM di bawah 2000 dia agak senyap. Di atas 2000 kijang. Tapi oke nya ini AC-nya dingin banget loh ya. AC ini dingin banget ini. Pol dingin nih.
Kalau posisi jalan seperti ini dia dingin, tapi kalau posisi diam dia nggak dingin, nggak begitu dingin. Atau mungkin itu sistem Viscofan ya, saya kurang paham juga. Kalau menunggu orang, kita nyalakan AC, posisi mobil berhenti itu nggak dingin. Tapi begitu diajak jalan, apalagi di tol, makin kenceng makin dingin. Mungkin karena depan kena angin ya, kena embusan angin. Jadi makin kenceng makin dingin. Unik ini. Ini gigi 2. Oh, dengarkan raungan mesinnya. Wih, sewanger ya. Oh, sorry kamera kaki jatuh guys. Saya saking asiknya sampai gak perhatikan kamera kaki. Sorry. Asik ini. Nah, ini jadi review Kijang ya. Jadi review Kijang ini kita. Gak apa-apa lah ya. Kita nyalakan lampu sen kanan, kita mau ke kanan. Ini tak pikir rame, ternyata sepi ya. Jadi ya kita review Kijang aja ya. Bukan konten tutorial. Spion, mirrornya big mirror sama kacanya sudah auto up and down, keren ya, tahun segitu loh ini auto up and down. Hijau guys, over gigi 1, lepas kopling, sudah mulai jalan, tambah gas. Over gigi 2, nggak usah lama-lama ya, pakai gigi 1. Awas ada Luxio, awas ada Jazz, kita santai dulu. Pakai lajur pan tengah atau sebelah kiri boleh. Nah, seperti ini ya. Untuk milih lajur tenang aja, nggak usah bingung. Dan perhatikan kita ini pakai mobil besar. Pakai mobil besar nggak bisa kita samakan dengan pakai Atos ya. Atos bisa sluman selamat ya. Kalau mobil besar kita harus tenang dulu. Nggak boleh emosian, nggak boleh mudah marah, nggak boleh apa ya. Ya nggak boleh seruntul pokoknya. Karena kita mobil besar, jadi harus sabar. Ini ada adik si Kijang Ribbon Innova. Adik, halo. Ini kakakmu ini ya. Ini cikal bakalnya dia. Aduh. Ada speed trap tadi nggak begitu terasa ya. Jadi suspensinya memang benar-benar nggak diragukan ini. Bukan isapan jempol, bukan cuman hoak dongeng atau cerita-cerita orang-orang, tapi saya merasakan sendiri. Dan ini fix enak suspensinya. Suspensinya enak ini. Nah, sekarang saya coba pakai lajur kanan. Saya tarik ya. Dengarkan raungan mesinnya. Over 4. Nice. RPM 2000. Jadi mungkin untuk kenyamanan itu kita pakai RPM 2000 aja mungkin ya. Untuk kenyamanan. Karena kalau di atas 2000 itu suaranya ya kayak gitu. Oh, meraung dia. Suaranya meraung kalau di atas RPM 2000. Mungkin lebih nyamannya pakai RPM di bawah 2000 kalau saya loh ya. Kita pakai yang kanan aja deh. Kita remnya enak ini, remnya enak, serut. Nah, nice. Dan ini mobilnya menurut saya ya nggak ada suara nih loh. Kayak gini nih dia nggak begitu bersuara berisik lah, enggak. Tapi kalau di luar dia berisik. Suara Viscofan-nya ya, dia berisik. Artinya apa? Artinya kekedapan kabin ini juga cukup oke menurut saya. Kamera kakiku guys, sorry ya guys. Siap-siap ya, siap-siap untuk maju. Bentar lagi hijau.
Oper ke gigi 1, kita lepas handbrake dulu karena nggak mundur kan. Mungkin karakternya ini apa ya, setengah koplingnya hijau, ngelamun yang depan, setengah koplingnya nggak bisa ganas. Oper 2, ayo balapan dah. Kon gawe brong, aku biasa sangar suara nih, dia pakai brong sangar, nah, aku standar tuh sesangar suara nih. Oper keempat, untuk tenaga jos ini saya yakin bisa, untuk tarik-tarikan untuk diajak balapan bisa, saya yakin. Saya rating kiri dulu karena saya pakai lajur tengah. Nah, kita pakai lajur kiri nanti ya. Untuk tarikan enak ini, serius enak. Pol, awas, awas. Kita nyalakan lampu sen kiri, kita perhatikan spion kiri kosong. Ini jadi review ini ya, review Kijang ya, karena lalu lintasnya ternyata nggak begitu rame. Jadi review Kijang aja nggak apa-apa ya. Toh juga kita belum pernah review Kijang soalnya. Oper ketiga, begitu kita injak kopling suaranya hilang ya, suara mesinnya itu langsung hilang karena diinjak kopling, shoot, RPM ngedrop, serut, itu suaranya langsung menghilang. Begitu dilepas kopling suaranya muncul lagi. Ini jalannya bergelombang ini, kalau lewat sini pakai motor nggak enak, tapi ini nyaman-nyaman aja pakai Kijang. Belum. Kita coba overtake. Oh, enak guys. Oper keempat, saya main RPM 2000 aja ya, biar enak. Awas, ada CRV, kita antri dulu di belakangnya CRV. Kita mau ke kanan, kita mau ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah seperti ini ya, nyalakan lampu sen, oper ke gigi 3. Nice. Untuk koplingnya ini keras loh ya, jadi kalian yang biasanya pakai apa namanya, pakai mobil-mobil zaman now, kalau pakai Kijang kaget kalian, karena koplingnya keras. Bukan terkait master koplingnya atau kampas koplingnya yang mau habis, tapi karakternya memang keras. Saya sudah tes 4 Kijang ya sebelum saya dapat ini, itu karakter koplingnya memang keras, jadi agak butuh tenaga ekstra. Kalau macet ya lumayan, olahraga kita, salam olahraga. Tapi ya kalau menurut saya sih oke lah mas, nggak bukan masalah besar bagi saya loh ya, masih bisa memaklumi. Nah ini jalannya gak enak, tapi tetap dem. Suspensinya tetap saya masih memaklumi. Mungkin ada suara-suara di belakang itu, mungkin suara-suara kayak dongkrak-dongkrakan itu loh. Nah dongkrak terus P3K itu kan mungkin juga bikin suara-suara kayak gitu. Enak ini guys, menurut saya loh ya. Saya sih yes. Saya sih yes, aku sih yes. Ya seperti itulah. Kita tes. Untuk BBM ini belum bisa saya coba ya. Pertama saya belum tune up, saya belum ganti semua oli-olinya, jadi saya belum bisa bicara banyak terkait BBM. Yang kedua, ini harus diisi penuh dulu, harus diisi full tank dulu, karena full to full sistem pengujiannya. Gak bisa kita berdasarkan jarum, gak akurat, harus sistem full to full. Dan untuk ngefullkan ini saya juga mikir-mikir masih nabung ya,
uangnya dibagi-bagi soalnya guys. Jadi saya santai dulu ya, tapi yakinlah bahwa Kijang ini boros. Karena apa? 2000 cc dengan teknologi zaman dulu itu boros. Tapi menurut saya sebanding dengan tenaganya buas ini. Apalagi untuk tanjakan enak. Tapi ya boros pasti. Kalau dalam kota saya feeling bisa mirip-mirip Atos lah. Atos itu 19. Nah kita ini mungkin kalau pakai Kijang mungkin sekitar 1718 lah. Gak selisih jauh sih. Kalau dari angka mungkin jauh 18, 17, tapi kalau di uang kan nggak jauh. Kita Surabaya Malang mungkin selisih 50.000 ya. Kalau atas 100.000 PP, kalau ini mungkin 150.000. Selisihnya cuma 50.000, tapi kita dapat kenyamanan, kita dapat tenaga yang buas, di tanjakan nggak was-was, kemudian bisa ngebut ya karena sisinya besar. Kalau atas itu dipakai 100 mungkin RPM-nya sudah tinggi ya, makanya dia boros karena sisinya kecil. Pakai 100 dipakai 100 mungkin dia RPM-nya di atas 3000. Kalau ini dipakai 100 gigi 5 kemungkinan RPM-nya 3000-an. Wow, tenaganya jambak. Ini saya masih belum bisa adaptasi ya, ngelepas kopling terus injak gas. Karena begitu saya injak gas itu langsung nyut, tenaganya jambak. Seperti itu guys. Loh, kameraku sampai logro. Sorry guys, ini saya belum saya setting. Ini setirnya enak, enteng sekali setirnya. Saya pakai tangan satu loh ini. Nah, fokus. Oper keempat. Oh, enak nih guys, AC-nya dingin ya. Tangan saya sampai menggigil kedinginan. Kita arahkan ke sana kiri, agak ke kiri. Pas ada si adik Innova Ribbon. Innova si adik. Wow. Ada ground jalan cuma dem. Wah, enak nih guys. Oke ya guys, jadi seperti itu dulu mungkin ya untuk impresi berkendara dengan si Kijang ini ya. Untuk visibilitas luas, enak. Jadi review Kijang ini ceritanya, nggak jadi tutorial, nggak apa-apa ya, karena jalannya juga lancar ternyata. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang cari referensi mau beli Kijang. Seperti ini cara impresi berkendaranya. BBM lumayan boros, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah seperti itu ya. Ini saya mau putar balik nanti ya. Radius putarnya menurut saya bagus ya, menurut saya loh ya, cukup baik. Dengan mobil yang sebongsor ini radius putarnya menurut saya bagus, karena saya bolak-balik atret itu juga oke. Nah ini coba saya atret ya, ambil haluan agak ke tengah, oper ke gigi 2, putar tekuk patah. Nice loh, langsung masuk loh ini, maksudnya ke tengah dia. Berarti radius putarnya menurut saya bagus, mirip Avanza, meskipun tidak sependek Avanza, cuman mirip. Artinya apa? Bagus, artinya bagus dia. Nah seperti itu guys. Oke guys, jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Kijang vlog berikutnya. Bye bye. Si adik Innova, dadah adik. Nice, kita sudah mau sampai nih guys.